Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ibu semua, ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dan mengawali segala kegiatan dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki materi mengenai gaya. Nah, gaya itu ada tarikan dan juga ada gaya dorong. Selain itu, gaya juga dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Gaya sentuh itu apa? Nah, gaya sentuh sesuai dengan artinya adalah gaya yang melalui proses sentuhan. Contohnya adalah gaya gesek, gaya otot. Nah, misalkan seorang anak hendak memanah dengan menarik mata panah ke arah belakang. Itu adalah menandakan bahwa anak tadi melakukan gaya gesek, yaitu antara dua buah benda, anak panah dengan panah. Sedangkan contoh gaya tidak sentuh adalah pada saat kalian sedang duduk di bawah sebuah pohon, berteduh di panas terik matahari, tidak lama kemudian dengan hembusan angin ada beberapa daun yang jatuh ke tanah. Nah, jatuhnya daun ke tanah itu merupakan salah satu contoh dari gaya tidak sentuh. Oke, anak-anak, sudah paham kalian membedakan antara gaya sentuh dan gaya tidak sentuh? Oke, sip. Kalau begitu, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai konsep gerak, yaitu hukum Newton. Nah, sebelum kita masuk ke hukum Newton, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu kisah tentang Newton ini. Disimak baik-baik ya, Nak. Pada tahun 1642 itu Sir Isaac Newton merupakan seorang ilmuwan fisika yang berkebangsaan Inggris sedang mempelajari materi mengenai gravitasi. Ide Newton tentang gravitasi bumi muncul saat ia sedang duduk di bawah pohon apel. Saat itu Newton tertimpa apel. Kemudian Newton berpikir, mengapa ya apel yang sudah masak selalu jatuh ke tanah dan tidak pernah sekalipun melayang di udara? Menurut Newton, apel yang jatuh menuju pusat bumi disebabkan oleh adanya gaya tarik bumi yang nilainya jauh lebih besar daripada gaya tarik apel ke bumi. Gaya tarik bumi yang sangat besar mampu mempengaruhi gerakan seluruh benda-benda yang ada di permukaan bumi. Nah, itulah sekilas cerita mengenai hukum Newton. Oke anak-anak, sekarang supaya kalian lebih paham, kalian bisa membuka buku paket IPA kelas 8, yaitu pada halaman 12. Nah, pada halaman 12 ini ada aktivitas 1.2 untuk menguji sifat kelebaman suatu benda. Oke? Supaya kalian lebih pahami, kalian bisa simak video percobaan berikut ini. Nah, pada video ini peserta didik sudah menyiapkan satu lembar kertas HVS yang masih baru dan satu buah gelas yang diletakkan di atas kertas tersebut. Apa yang mereka lakukan? Oke, mereka melakukan percobaan 2 perlakuan. Oke, perlakuan pertama, mereka meletakkan gelas di atas kertas HVS tadi, kemudian kertas tersebut ditarik secara perlahan-lahan.
Apa yang terjadi? Ya, gelas akan ikut tertarik bersama dengan kertas HVS. Perlakuan tersebut diulangi 2 kali dan memberikan hasil yang sama. Next, selanjutnya, peserta didik melakukan percobaan yang kedua, yaitu 1 lembar kertas HVS yang masih baru dan di atasnya juga diletakkan 1 buah gelas. Apa yang membedakannya? Tarikannya. Pada perlakuan kedua ini, peserta didik menarik kertas HVS tersebut dengan cepat. Nah, apa yang terjadi? Oke, pada perlakuan 2 ini ternyata gelas tidak berpindah. Nah, anak-anak, pada percobaan barusan itu menunjukkan bahwa suatu benda memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan keadaan diam atau geraknya dengan kecepatan tetap. Nah, anak-anak, peristiwa tersebut merupakan peristiwa inersia atau kelebaman benda, di mana suatu benda memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan keadaan diamnya atau geraknya dengan kecepatan tetap. Supaya lebih paham, kita cari contoh lain yuk. Ibu yakin kalian semua sudah sering naik kendaraan roda 4. Nah, jika kalian naik dalam mobil, pada saat mobil melaju kencang dan berada pada tikungan ke kiri, otomatis tubuh kita akan miring ke kanan. Sebaliknya, apabila mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan menikung ke kanan, maka otomatis tubuh kita akan miring ke kiri. Kenapa demikian? Hal itu terjadi karena badan kita ingin tetap mempertahankan posisi agar seimbang. Peristiwa ini disebut dengan hukum Newton 1. Ibu ulangi lagi. Newton di sini menyatakan bahwa sifat inersia benda, yaitu benda tidak mengalami resultan, artinya diam. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham mengenai hukum 1 Newton? Oke, Ibu anggap kalian sudah paham. Sekarang kita masuk lagi ke materi selanjutnya, yaitu hukum 2 Newton. Nah, sebagai ilustrasi, silakan kalian lakukan di rumah mendorong sebuah meja kosong sejauh 5 meter. Ulangi 1 kali lagi. Silakan kalian mendorong sebuah meja sejauh 5 meter, tetapi kali ini kalian melakukannya berdua dengan teman. Apakah kecepatannya sama atau berbeda? Ya, pada saat kalian mendorong meja sendirian, maka kecepatan meja tersebut sesuai dengan tenaga atau gaya yang kalian keluarkan. Tetapi pada perlakuan yang kedua, pada saat kalian mendorong meja berdua dengan teman, maka laju meja tersebut lebih cepat daripada yang pertama. Percobaan tersebut membuktikan bahwa percepatan gerak suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan, maka gerak benda juga akan semakin cepat. Nah, kalian paham? Ibu berikan 1 contoh lagi.
Jika kalian sedang mengendarai kendaraan motor dan tiba-tiba motor tersebut mogok, kehabisan minyak, apa yang kalian lakukan? Pasti kalian harus mendorong motor sampai tiba ke tempat pengisian minyak berikutnya. Nah, kalau kalian mendorong motor, sementara di atas motor, teman kalian satu lagi duduk di atasnya, bagaimana kecepatan motor yang kalian dorong? Tentu sedikit lambat. Tetapi apabila kalian mendorong motor tersebut sendirian tanpa ada yang duduk di atas motor, tentunya kalian akan dapat mendorong motor tersebut dengan lebih cepat, bukan? Nah, artinya bahwa semakin besar massa suatu benda, maka gaya yang kalian keluarkan juga semakin besar. Paham semua anak-anak? Nah, ini adalah contoh hukum 2 Newton. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu hukum 3 Newton. Nah, untuk hukum 3 Newton ini, pernahkah kalian berpikir bagaimana bisa sebuah roket yang berada di atas bumi dapat meluncur ke angkasa? Ya, karena mesin. Nah, perlu kita ketahui bahwa roket yang terdorong ke atas itu diakibatkan oleh semburan gas dari ekor roket yang mendorong ke bawah. Semakin kuat semburan gas ke arah bawah, maka roket tersebut juga akan semakin cepat terdorong ke atas. Nah, berdasarkan contoh ini, dapat kita ketahui bahwa gaya yang bergerak pada roket saat pertama kali diluncurkan sama seperti gaya roket saat sudah lepas dari landasnya. Dengan kata lain, roket akan terdorong ke atas sekuat semburan gas yang mendorong ke bawah. Berarti semakin kuat dorongannya, maka roketnya pun akan semakin tinggi. Jika semburannya kecil, maka roketnya pun akan terbang rendah. Contoh lain, pada saat kita melemparkan bola kasti ke lantai, maka bola tersebut akan kembali memantul ke atas. Semakin kuat kalian melemparkan bola kasti tersebut ke lantai, maka semakin tinggi pula pantulan dari bola tersebut. Tetapi jika kalian melempar bola kasti tersebut dengan tenaga yang kecil, maka pantulan yang dihasilkan dari bola tersebut juga kecil. Nah, ini yang disebut dengan hukum 3 Newton, yaitu aksi sama dengan negatif reaksi. Baik anak-anak, materi kita hari ini cukup sampai di sini, yaitu mengenai hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Mari bersama-sama kita menyimpulkan kembali tentang materi yang kita sampaikan tadi. Hukum Newton ada hukum 1 Newton, ada hukum 2 Newton, dan ada hukum 3 Newton. Pada hukum 1 Newton, itu benda dipertahankan dalam posisi diam atau kecepatannya tetap. Hukum 1 Newton disebut dengan inersia atau kelebaman benda. Pada hukum ini, gaya mengalami resultan sama dengan 0. Sedangkan hukum 2 Newton adalah
suatu peristiwa yang menyatakan bahwa gerak benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Artinya, semakin besar gayanya, maka gerak benda juga semakin cepat. Sebaliknya, semakin kecil gaya, maka gerak benda juga akan semakin kecil. Kita lanjut ke hukum 3 Newton. Pada hukum 3 Newton ini, aksi sama dengan negatif reaksi. Hal ini berarti bahwa ketika benda pertama mengerjakan F atau gaya pada benda kedua, maka benda kedua tersebut juga akan memberikan gaya pada benda pertama dengan besaran gaya yang sama namun berlawanan arah. Seperti dicontohkan tadi, pada saat kita melemparkan bola ke lantai, maka lantai akan memberikan gaya pada bola tersebut dengan gaya yang sama tetapi arah yang berbeda. Oke anak-anak, untuk lebih memahami materi mengenai hukum Newton, kalian dapat membuka buku paket IPA halaman 20. Di situ ada tabel mengenai hubungan hukum Newton dengan peristiwa sehari-hari. Sebagai contoh, nomor 1, peristiwa 2 ekor kijang yang saling beradu kekuatan terpental akibat saling mendorong satu sama lain. Nah, peristiwa ini menunjukkan hukum Newton 3. Maka silakan kalian beri tanda centang di kolom hukum Newton 3. Beri alasan kenapa kalian menyatakan itu adalah hukum Newton 3. Sebagai contoh, terpentalnya kedua ekor kijang dikarenakan gaya aksi reaksi dari masing-masing kijang yang saling beradu. Berarti pada saat beradu, kijang pertama akan terdorong ke belakang dan kijang kedua juga akan terdorong ke belakang setelah mereka saling beradu. Oke, silakan kalian lanjutkan mulai dari nomor 2 sampai dengan nomor 10. Baiklah anak-anak, cukup sekian materi tentang hukum Newton pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami penjelasan yang telah Ibu sampaikan dan menyelesaikan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.